Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa running atau membuat virtual machine. Materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Di sini kita telah masuk ke bab yang kedua. Jadi apa sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Di sini kita akan install Ubuntu pada VirtualBox, Power Off dan Power Save, Com pada virtual machine, snapshot pada virtual machine, dan ekspor import virtual machine. Yang pertama, pasti kalian akan membutuhkan aplikasi VirtualBox. Dan di sini adalah tampilan awal VirtualBox sebelum adanya virtual machine. Dan yang di sebelah kanan ini adalah contoh gambar VirtualBox yang sudah dibuat virtual machine. Kalian bisa mendownload virtual machine di sini, atau kalian masih bingung, kalian bisa cek video YouTube saya sebelumnya, karena saya di situ sudah pernah mengupload. Sekarang kita akan mendownload Ubuntu Server. Kalian bisa pilih yang ini dan mendownloadnya di sini. Karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu. Di sini kita langsung aja masuk ke VirtualBox. Pertama kalian klik yang New. Di sini saya akan menamainya Ubuntu Server. Kalian bisa pilih mau ditaruh di mana filenya. Dan next. Di sini kalian bisa atur berapa memori yang kalian inginkan. Lalu next. Kita create. Karena ini sudah VDI, jadi kita next saja. Lalu kalian masuk ke setting, sistem, prosesornya setelah kalian mau berapa. Kali ini saya akan memakai 2 saja. Ini kalian bisa ganti ini dengan Ubuntu yang telah kalian install tadi ya. Lalu klik OK. Kalian bisa klik Start di sini. Jika kalian merasa tampilan ini kurang besar, kalian bisa klik View, Full Screen, dan Switch. Bisa kalian tunggu dulu loadingnya sebentar. Jika seperti ini, kalian pilih English saja dengan tombol Enter. Down. Kalian bisa menggerakkan ini dengan tanda atas dan bawah pada keyboard kalian. Kita klik down menggunakan Enter. Di sini kita down saja dan pilih yang continue. Lalu kalian bisa mengisi ini dengan nama kalian. Saya akan mengisinya dengan Sevia Dwi. Dan di sini saya akan menamainya Ubuntu Server. Dan username saya Sevia. Lalu kalian buat password di sini. Lalu klik done. Lalu ini kita down saja. Proses ini memang cukup lama, jadi kalian tidak perlu khawatir. Jika ada tulisan merah atau file kayak gini, tidak apa-apa, tinggal kita enter saja. Dan di sini kita diminta untuk login. Kalian bisa masukkan username kalian dan password kalian. Nah, jika begini sudah berhasil. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal virtual machine. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar mematikan virtual machine kita.
kalian bisa klik close saja. Lalu di sini ada beberapa pilihan untuk mematikan virtual mesinnya. Pertama ada save the machine state, yang kedua ada send the shutdown signal, dan yang ketiga ada power off the machine. Jika kalian memilih ini, maka nanti posisi virtual mesinnya akan tetap seperti ini. Jadi kalau kita nyalakan nanti, itu langsung start seperti ini. Jadi tidak akan berubah. Oke, kita akan mencobanya. Pilih yang save the machine state. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada tulisan save. Selanjutnya saya akan mencoba start lagi, dan perhatikan ini kita kembali ke posisi yang seperti tadi. Jadi tidak perlu melakukan login lagi dan tidak ada perubahan di sini. Tetapi ketika kita close lalu kita pilih yang power off the machine, maka nanti ketika kita nyalakan lagi, virtual mesinnya akan ngebooting dari awal lagi. Nah, lihat di sini ada tulisannya power off. Dan kalau kita start, dia akan ngebooting lebih lama daripada yang tadi. Dan nanti setelah selesai, kita akan diminta login ulang lagi. Nah, kalian di sini bisa masukkan username kalian dan password. Kita ke materi selanjutnya, clone virtual machine. Apa sih clone virtual machine itu? Clone virtual machine merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi, jika kita mempunyai server dan kita mau buat menjadi 2 atau lebih, kita tidak perlu menginstal ulang. Jadi, kita tinggal menduplikasikan saja. Nanti server yang baru hasil duplikasinya isinya akan sama dengan server yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita coba. Kalian bisa memilih server punya kalian mana yang mau kalian clone. Setelah itu, kalian bisa klik kanan dan pilih yang clone. Lalu kalian bisa next saja. Lalu di sini ada 2 clone type atau terdapat 2 tipe duplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada full clone dan juga ada linked clone. Apa sih perbedaannya? Jika full clone itu dia akan menduplikasi seluruh isi file yang ada pada virtual mesinnya. Sedangkan yang linked clone itu hanya menduplikasi konfigurasi atau save terakhir saja. Jadi saya akan memilih full clone saja, lalu kita klik next. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini prosesnya tidak terlalu lama seperti membuat Ubuntu server yang baru. Kita akan masuk ke tutorial selanjutnya atau pembahasan selanjutnya pada bab virtual machine pada VirtualBox, yaitu snapshot virtual machine. Nah, apa sih snapshot itu? Bahasa gampangnya adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi, ketika kalian memiliki server, kalian bisa membuat atau menandai status server yang sekarang. Contohnya seperti ini, terdapat satu server dan status server sekarang itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini melakukan snapshot dan ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan seperti di sini contohnya. Terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.10.1 dan ternyata jika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error ataupun gangguan dari server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadinya error, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address. Jadi bahasa gampangnya adalah pembuatan checkpoint. Jadi jika kalian melakukan checkpoint di status yang sekarang, dan setelah melakukan checkpoint, melakukan perubahan dan terdapat error, maka kalian bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Oke, langsung saja kita praktekkan sekarang. Kalian bisa buka aplikasi VirtualBox. Lalu kalian bisa klik saja tombol garis 3 di sebelah kanan. Lalu pilih snapshot. Di sini kalian bisa memilih type. Saya akan menggunakan nama default server. Di sini kalian bisa kasih deskripsi, tapi opsional ya, bisa tidak. Jadi snapshot yang saya buat tadi masih kosong, tanpa ada konfigurasi atau file apapun. Setelah itu saya akan kembali ke detail untuk mencoba running, lalu kalian klik start. Setelah itu di sini saya akan membuat 3 file baru dengan perintah touch. Yang pertama, touch a txt. Setelah itu kita ls saja. Setelah itu saya akan power off the machine. Nah, sekarang saya akan mencoba ke snapshot.
yang tidak ada file apapun. Di sini saya klik default, lalu restore. Di sini ada dua opsi dengan checklist atau tidak. Saya akan mematikan checklistnya saja. Kemudian kembali ke detail, lalu kita start lagi. Setelah itu saya ketik ls, apakah masih ada filenya atau tidak. Jika ada file yang terlampir, maka snapshotnya gagal. Jika tidak, yang kita buat berhasil. Oke, setelah saya ls, tidak ada file yang tertampil karena saya sudah kembali ke status awal ketika saya membuat snapshot. Sekarang kita akan memasuki materi ekspor dan impor virtual machine. Jadi kita bisa ekspor dan impor virtual machine kita untuk berbagi kepada teman kita atau mungkin ke orang lain yang mau punya file kita. Kali ini kita akan mencoba ekspor dan impor virtual machine. Sekarang kita bisa memilih file mana yang mau kita ekspor, lalu klik kanan dan pilih yang ekspor. Lalu di sini kalian next dan ekspor. Sekarang akan saya coba cek lalu masuk ke dokumen. Kalian bisa lihat di sini kita sudah punya Ubuntu servernya. Lalu kalian double klik saja. Kalian bisa pilih aplikasi VirtualBox. Kemudian dia akan otomatis mengimpor ke aplikasi VirtualBox-nya. Kalau kalian ingin mengganti namanya, kalian bisa double klik. Misalnya kita kasih nama Ubuntu server import. Lalu kita import saja. Seharusnya ini akan sama persis seperti Ubuntu server sebelumnya. Oke, di sini kalian bisa login saja. Di sini kalian bisa login menggunakan username sebelumnya dan password sebelumnya. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke server Ubuntu importnya.